Nah, ada lagi istilah ilmu laduni, ilmu pinter tanpa belajar. Ya. Jadi orang yang tadi sudah berzikir sampai pada tingkatan syariat, thariqat, ini hakikat makrifat, nanti bukan hanya dia itu dekat menyatu sama Allah, tapi juga diajarin ilmu-ilmu khusus yang tidak diajarkan kepada makhluk yang lainnya. Dalam bahasa Ronggo Warsitonya, weruh sak jeruning kara, maksudnya tahu sesuatu yang dibungkus rapi. Weruh sak durungi winara, maksudnya tahu sebelum diberitahu. Hebat kan? Ditanya sesuatu belum ditanya sudah tahu, udah. Nggak usah ngomong. Saya udah tahu. Apa? Ya itu. Oh hebat. Sebelum tanya sudah tahu. Anehnya sang tokoh yang mengaku punya ilmu laduni ini Pak, diundang makan di suatu jamuan. Sengaja. Semuanya lauk pauknya diletakkan di atas nasi. Sang tokoh tersebut lauk pauknya diletakkan di bawah nasi. Wah, marah-marah dia. Mana lauk pauk saya? Semua kamu kurang ajar ya. Semua dikasih lauk pauk, saya nggak dikasih. Kamu meremehkan saya. Awas kualat. Loh, katanya werusak jeruning kara. Lauk pauk di bawah nasi 5 cm nggak ngerti toh baba. Dan gitu. Inilah fakta. Makanya semua rata-rata bohong, Pak. Mereka yang ngaku katanya sholat di Masjidil Haram, ternyata disangkuti nama jin di pohon bambu. Dihayalkan sampai Mekah. Dihayalkan sudah sampai hadir di Masjidil Haram, seakan-akan jadi imam. Makanya pulang ngoceh macam-macam. Saya tadi dek sholat di Masjidil Haram Jumat, jadi khotib wal imam. Waduh, perasaan seumur-umur itu nggak ada khotib pesek dari Indonesia. Ya semuanya mancung lah, Arab kok. Itu. Dan khotibnya bahasa Arab asli. Bahasa Arab Indonesia itu ketahuan kok, nggak fasihnya. Anehnya yang lebih lucu lagi, karena dasar orang awam nggak ngerti, percaya saja. Sholat Masjidil Haram Jumat jam 2 udah nyampe Padang. Padahal di Padang jam 2, di Mekah jam berapa? Jam 10, belum sholat. Gimana ceritanya? Kan perbedaan jam antara Indonesia sama Saudi berapa? 4 jam. Di sini jam 2, di sono jam 10, beh. Begitu, Pak. Apalagi imam di Masjidil Haram. Betul, imam di halaman karena jamaahnya terlambat. Kalau imam inti nggak mungkin. Inilah, Pak. Aneh-aneh. Makanya Indonesia itu kalau aneh-aneh laris. Orang dai datang biasa-biasa aja nggak digubris orang. Coba yang datang di sini, Satrio Piningit dari Madura, wow datang semuanya. Ratu Adil dari Blitar. Ratu Adil apa? Ya, apa itu Ratu Adil? Katanya Imam Mahdi. Nggak mungkin Imam Mahdi keluar dari Jawa. Karena Imam Mahdi itu ciri-cirinya kata Rasulullah SAW, ajlal jabhati, di jidatnya lebar, aknal anfi, hidungnya mancung, karena turunan Rasulullah. Makanya ketika sebagian orang mengutarakan tentang sifat-sifatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu turunan Rasulullah kan, saking mancungnya kalau bicara pucuk hidung sering tembus sama bibirnya. Kalau kita ya pesek ngaku Imam Mahdi itu loh, Pak. Allah. Tapi ya itu laku aja. Coba lihat Lia Aminuddin itu kan stres. Masih ada berita yang mengekspos, koran yang memberitakan, katanya mau menurunkan Jibril di Monas. Astagfirullah. Allah. Itu dari Blitar ada Ratu Adil datang ke Bukit Tinggi. Wah, membludak. Nggak ada, Pak, Ratu Adil Imam Mahdi. Yang ada rakyat metu bawa bedil. Nah itu orang keluar bawa tembak. Itu nggak ada semua. Oleh karena itu ilmu laduni ini sebetulnya siapa yang pertama mencetuskan? Dicetuskan oleh Hisham ibnu Hakam yang wafat tahun 1199. Penganut Syiah
yang paling fasih soal masalah ilmu filsafat dan ilmu kalam. Jadi pas. Target utamanya ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya, tidak mengkaji Quran Sunnah dengan atas nama ilmu laduni, pinter sendiri tanpa belajar. Lah, siapa yang mempelajari ilmu Quran, Pak? Siapa yang mempelajari Sunnah? Lu sekarang ngapalin Quran sampai ludes, menghafalkan hadis kita itu sampai Masya Allah berkali-kali, kadang-kadang apal depan lupa belakang, kena tengah lupa depannya. Itu kita murojaah tiap hari aja, ya Allah, Baqarah nggak nyangkut-nyangkut, apalagi cuman katanya pesantren, di pesantren tidur makan tidur, terus pokoknya pesantren maktur lah, mangan turu. Itu katanya apa? Katanya ilmunya ngeduk langit nyampe Masya Allah aras saja bisa dibaca. Subhanallah. Coba bayangkan Pak, bisa baca aras. Aras apa? Makanya di sini target mereka menjauhkan diri dari ilmu syar'i. Karena di antara mereka berpesan, kalau kamu ingin sampai pada tingkatan spiritual paling tinggi, hindari mencari kerja, mencari ilmu, mencari wanita. Gak boleh nikah, gak boleh kerja, gak boleh cari ilmu, khusus fokus zikir. Loh, apa nggak hancur Pak bumi? Merusak sanad-sanad hadis, bahkan mereka dengan mudah mensahihkan hadis yang dhaif, mendhaifkan hadis yang sahih. Kalau memang harus membela din keyakinannya, hadis yang sahih bisa dhaif karena bertentangan dengan mimpinya. Hadis yang dhaif bahkan maudhu bisa sahih karena cocok dengan wangsit mimpinya. Maka mimpi menjadi sanad paling tertinggi buat mereka. Menganggap menimba ilmu, terutama ilmu hadis, sebagai perbuatan tercela, ya. Dan yang lainnya. Di sini ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini jelas nggak bener ya, dibikin-bikin, karena yang menulis ini hidup 500 tahun bahkan lebih setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, tanpa sanad. Dengan demikian cenderung menyimpang. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani setelah ketemu Nabi Khidir, kemudian disuruh untuk bertapa di pinggir lautan dan tidak ditengok kecuali setahun sekali. Setelah 3 kalinya, maka Syekh Abdul Qadir Jailani dilepas. Akhirnya nyampe pada tingkatan ilmu yang paling dalam. Kemudian dia pergi ke Baghdad untuk debat dengan 100 ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli berbagai macam. Semuanya dikalahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena tiba-tiba di tengah majelis debat keluarlah cahaya dari dadanya Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya mengambil ilmu 100 ulama itu, pluk, semua langsung goblok-goblok kabeh. Dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jailani mengalahkan satu persatu ulama, ahli tafsir, ahli hadis semua. Ya, lo cemeng semua. Sejak itulah Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal seantero Irak. Loh, kalau begitu gampang banget Pak, ya, dengan modal cahaya itu bikin goblok orang, dirinya yang pinter sendiri. Jelas ini tidak disetujui oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani belajar Pak. Bahkan beliau mengatakan, akidah saya adalah aqidatus salaf ashabul hadis, fikih saya adalah Hambali. Terang-terangan di dalam kitab Al-Ghunyah beliau. Kemudian di sini juga ada ilmu putih. Ya, ada orang yang mengatakan kalau yang ngajar dukunnya itu dukun Islam, pondoknya pesantren, hajinya 7 kali, surbannya hijau, panjangnya 5 meter, ilmu yang diajarkan ilmu putih. Nanti hadamnya bisa malaikat, bisa jin, jinnya pun muslim. Loh, apa kalau muslim dijamin? Secara umum aja manusia lebih baik daripada jin. Ada nggak manusia muslim yang perampok? Ada nggak yang korupsi? Ada nggak yang selingkuh? Ada, apalagi jin, kagak dijamin. Nah, di situ ilmu putih, ilmu hitam secara umum semua adalah liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad.
Allah ingin menjadikan apa-apa yang diwangsitkan setan menjadi tipuan fitnah buat orang-orang yang hatinya ada yang sakit. Itu tipuan fitnah yang disampaikan oleh setan kepada pengikutnya. Wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang keras hatinya. Sebetulnya di sini ada penjelasan apik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah kasyaf, ilham, mimpi dan yang lainnya. Kemudian ilmu hitam, biasanya yang mengajari dukun kafir. Tempatnya bukan pesantren tapi pedepokan, dan yang diajak kerjasama adalah jin ibrit perayangan yang sangat jahat, tidak mengenal maaf. Kafir, jadi dukunnya kafir, izinnya ini jinnya kafir. Ini namanya ilmu hitam. Tapi intinya kagak ada ilmu hitam putih, ya, nggak ada ilmu hitam ilmu putih. Semua ilmu antara manfaat dan tidak manfaat. Yang manfaat adalah yang datang dari Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, dan ilmu-ilmu agama dunia yang tidak dilarang oleh agama untuk mempelajarinya. Selain itu tidak bermanfaat, termasuk ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu santet, ilmu teluh, semuanya ilmu yang tidak benar. Nah, nggak patut untuk kita pelajari. Adapun di sini penjelasan tentang masalah kasyaf, ilham, mimpi, itu intinya gini Pak, tersingkapnya tabir, ilham, mimpi itu harus diukur dengan Quran Sunnah. Kalau cocok berarti ilhamnya, kasyafnya, mimpinya benar. Kalau tidak maka kita nyatakan ini semuanya adalah dari syaitan. Makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bagaimana kita bisa membedakan was-was yang itu dari bisikan dari malaikat dengan bisikan dari jin. Kan ada bisikan lammatun minal malaika wa lammatun minal jin, bisikan dari malaikat jin. Yang membedakan adalah ilmu syar'i, dan ini suatu pembeda yang final dan tidak bisa dibantah. Manakala sekarang kita ukur dengan Quran Sunnah, ilmu-ilmu syar'i, mimpi, ilham, kasyaf tidak bertentangan, maka itu datang dari Allah. Kalau sekarang bertentangan, maka itu datang dari syaitan. Maka ujung utamanya adalah kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Semoga bermanfaat. Dan hadirin sekalian, karena sudah jam 12, di sini zuhurnya jam berapa? 12. Oke. Kita buka tanya jawab. Sekarang gini, kita sepakat